Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JIH, dengan saya Dr. Dwi Erike Stefani, spesialis THTKL dari Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Amandel adalah kelenjar yang terletak ada di dalam tenggorokan kita. Ada 4 pasang, sepasang di belakang telinga, sepasang di belakang hidung, sepasang di belakang lidah, dan sepasang di bawah lidah. Amandel yang sering membesar, yang sering menyebabkan suatu keluhan adalah amandel yang sepasang di belakang lidah dan sepasang di belakang hidung yang biasa kita sebut adenoid. Apabila amandel itu terjadi infeksi yang terus-menerus, maka amandel akan membesar atau kita sebut hipertrofi amandel. Nah, itu ketika amandel itu membesar atau terjadi hipertrofi amandel atau amandelnya terinfeksi, maka akan menimbulkan gejala seperti nyeri tenggorok yang hebat, disertai dengan demam yang tinggi, disertai dengan bau mulut, dan kadang-kadang juga disertai dengan pasien juga tidur yang mendengkur, kadang-kadang sampai terjadi henti nafas. Faktor resiko terjadinya infeksi atau pembesaran amandel bisa disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi, seperti makanan yang banyak mengandung micin atau MSG, makanan yang banyak mengandung pengawet, perasa, dan pemanis buatan. Juga dengan lifestyle kita yang pada perokok dan orang-orang yang mengkonsumsi alkohol juga sangat bisa terjadi pembesaran amandel karena adanya paparan dari alkohol dan zat-zat kimia dalam asap rokok itu sendiri. Juga pada orang-orang yang mempunyai GERD atau reflux asam lambung, karena reflux asam lambung akan mengiritasi tenggorok dan juga amandel yang menyebabkan peradangan yang kronis sehingga bisa menyebabkan pembesaran dari amandel itu sendiri. Apabila terjadi peradangan amandel, maka segeralah berkonsultasi ke dokter Anda. Karena untuk terapi dari amandel itu sendiri ada 2 macam. Bisa dengan obat-obatan atau medikamentosa dan juga bisa dilakukan operasi atau pengangkatan amandel yang kita sebut tonsilektomi. Kapan amandel itu harus dioperasi? Jadi amandel itu harus dioperasi ada 2 kriteria. Ada kriteria absolut atau itu harus dilakukan operasi dan kriteria relatif atau boleh dilakukan operasi atau tidak dilakukan operasi. Pada kriteria absolut atau harus dioperasi apabila terjadi satu sumbatan jalan nafas pada pasien. Seperti contohnya pasien tidurnya mendengkur, saat tidur itu, saat mendengkur pasien itu suka terbangun-bangun, lalu suka sesak nafas, besok paginya pasien jadi lemas, mudah lelah, mudah ngantuk, lalu daya ingat dan daya pelajar mengikuti pelajaran juga menurun. Itu tandanya oksigen di dalam otak sudah terjadi kekurangan yang kronis. Kriteria yang kedua, apabila sudah menjadi sumbatan jalan makan, ditandai dengan pasien susah menelan sehingga terjadi kekurangan gizi yang kronis dan pada anak-anak terjadi kegagalan tumbuh kembang. Kriteria yang ketiga, apabila amandel sudah terjadi infeksi yang terus-menerus atau sudah terjadi infeksi yang menyebabkan adanya pengumpulan nanah di dalam amandel dan itu terjadi frekuensinya lebih dari 5 kali dalam setahun. Saat ini di Rumah Sakit JIH untuk dilakukan operasi tonsilektomi sudah ada alat terbaru yang kita sebut dengan radiofrekuensi. Nah, alat radiofrekuensi ini adalah alat untuk mengangkat amandel, baik amandel yang tonsila palatina maupun adenoid. Penggunaan alat radiofrekuensi ini jadi amandel diangkat dengan menggunakan alat radiofrekuensi. Kita menggunakan alat yang disebut bipolar atau monopolar yang di ujungnya menggunakan gelombang radiofrekuensi, yaitu gelombang dengan menggunakan gelombang suara pada frekuensi yang 1,5 sampai 4,5 MHz. Sehingga gelombang itu menghasilkan gelombang termal
yang rendah sekitar 40-70 derajat Celcius. Nah, alat itu akan memotong amandel yang akan kita angkat dengan harapan luka yang disebabkan dari operasi itu lebih minimal, luka bakarnya minimal, nyerinya minimal, dan perdarahannya juga minimal. Sehingga kita harapkan penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Jika sahabat JIH mengalami keluhan yang seperti saya sebutkan tadi, maka segeralah datang ke Rumah Sakit JIH untuk mengkonsultasikan kondisi Anda ke dokter THT kesayangan Anda di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.